Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan analisis kasus pelanggaran nilai-nilai berakhlak ASN. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Titi Erawati dari Rumah Sakit Fatmawati, kemudian ada Kak Pristina dari RSCM, sama Kak Febriana dari Rumah Sakit Persahabatan ya. Dimulai hari ini kita akan diskusi kasus yang lagi hangat, yaitu kasus seorang ASN Kemendagri yang melakukan korupsi dari hal impor besi dan baja. Nah, sebelumnya mari kita saksikan bareng-bareng beritanya ya. Pemirsa, hanya berselang sebulan sejak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pemberian persetujuan ekspor CPO, kini anak buahnya juga jadi tersangka. Namun dalam kasus yang berbeda, Tahan Banurea, analis perdagangan ahli muda Ditjen Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri, jadi tersangka dalam perkara korupsi impor besi baja. Lagi-lagi pejabat di Kementerian Perdagangan bikin masalah. Kini giliran analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Tahan Banurea yang mengikuti jejak atasannya, sebagai tersangka. Oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, Tahan Banurea ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda, yaitu kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sejak tahun 2016 sampai 2021 saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada 2017-2018 dan Kasih Barang Aneka Industri. Tahan Banurea juga disebut berperan dalam memproses draft persetujuan impor besi baja yang diajukan para importir. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Supardi, Tahan Banurea menerima imbalan beberapa puluh juta atas pengurusan sujel dari seseorang berinisial T. Untuk kepentingan penyidikan, Tahan Banurea ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Registrasi surat ya, dan keluar masuk di masuk data terkait dengan registrasi surat masuk ya berhubungan dengan permohonan dan pemberian sujel. Ya. Kemudian juga ada menerima jumlah uang beberapa juta ya, dari seorang inisial T ya, swasta inisial T lah ya, sebagai barang modal. Kemudian juga dia membuat persetujuan impor besi baja, paduan dan Tahan Banurea merupakan anak buah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana yang lebih dulu ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara korupsi pemberian persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Penyidik saat ini juga masih mendalami kasus korupsi besi baja, apakah ada keterlibatan orang lain termasuk Indra Sari. Jika terbukti, tak menutup kemungkinan Indra Sari Wisnu bisa jadi tersangka lagi dalam kasus ini. Dari Jakarta, dari Subarka, Tempo TV. Ya, selanjutnya kami bertiga akan coba bahas dari nilai-nilai berakhlak itu kami akan uraikan, yaitu pelanggaran yang dilakukan sama ASN T tadi ya. Yang pertama yaitu dari nilai berorientasi pelayanan. Perilaku etik seharusnya beliau itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, pelanggaran di sini yang dilakukan sama Pak TB adalah menggunakan kepentingan pribadi dan golongan dibanding dengan kepentingan masyarakat, yaitu dengan melakukan korupsi impor besi dan baja dan produk-produk turunannya sejak tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, dampaknya adalah merugikan negara, kemudian juga merugikan individu atau pelakunya sendiri, dan beliau akan dapat hukuman pidana atas pelanggaran beberapa undang-undang tindak pidana korupsi.
Kemudian alternatif solusinya di sini dari kami adalah sebagai pemegang amanah, baiknya dapat menetapkan diri untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, kemudian memberikan sanksi secara tegas kepada ASN yang melakukan korupsi. Berikutnya yaitu dari nilai akuntabel, perilaku etik yang seharusnya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di sini pelanggaran nilainya yaitu ketika Pak T berposisi sebagai direktur berposisi di Kemendak itu, beliau meregistrasi surat masuk dan keluar dari Direktorat Impor, termasuk pemberian nomor surat keluar untuk surat PI dan surat penjelasan, yaitu periode tahun 2017, kemudian menerima sejumlah uang, yaitu 50 juta sebagai imbalan pengurusan surat tersebut. Kemudian selaku kasih barang aneka industri pada tahun 2018 sampai 2020, beliau memproses draft persetujuan impor besi baja, baja paduan, dan turunannya yang diajukan pelaku usaha atau importir. Dampaknya bagi beliau sendiri yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS ya. Alternatif solusinya yaitu kita harus lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kemudian bisa juga dilakukan pembinaan agama, moral, etika, serta agenda reformasi birokrasi. Terus ASN yang tadi harus dilakukan tindakan sanksi yang tegas dan optimalisasi fungsi kepegawaian atau kontrol. Kemudian selanjutnya ada nilai kompeten akan dilanjutkan sama Kak Pristina. Silakan Kak Pristina. Selanjutnya nilai kompeten yang akan kita bahas. Di kompeten ini perilaku etiknya, seorang ASN itu harusnya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Tapi si T ini sebagai kepala bidang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dengan menerima suap. Dan dia juga menerima sejumlah uang sebesar 50 juta sebagai imbalan pengurusan surat jalan dari importir dan menggunakan jabatannya itu untuk kepentingan pribadi. Yang akhirnya berdampak pada dinamika pekerjaan yang menjadi terhambat gitu akibat ulahnya si T ini. Nah, alternatif solusi yang bisa diberikan itu harusnya sebagai seorang pemegang jabatan di suatu instansi, baiknya dia rajin ya dalam menguatkan sistem, khususnya di sini dalam hal pelaporan kekayaan pribadi gitu. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya seorang ASN ini kan semua terekam nih di kementerian berapa gaji-gaji kita nih, dan dengan adanya sistem pelaporan itu bisa mencegah gitu terjadinya bisa lebih cepat gitu ketahuannya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua adanya perubahan struktur organisasi ya, jadi yang memungkinkan tuh adanya mekanisme saling kontrol antara atasan dan juga bawahan. Jadi saling mengkontrol tidak hanya dari atasan yang ke bawah, tapi bawahan juga punya sistem juga gitu untuk bukan mengontrol tapi membersamai gitu bagaimana tugas-tugas dari atasannya. Dan juga diharapkan ada kontrak kerjasama dengan importir dan baiknya ada saksi ketiga gitu, dan juga ada bukti serah terima yang jelas untuk menghindari terjadinya korupsi. Nah, nilai yang selanjutnya adalah nilai harmonis. Di sini perilaku etiknya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, tapi T ini melakukan pelanggaran dengan melakukan tindak korupsi tadi demi kepentingan pribadi. Nah, akhirnya karena terlibat dalam kasus korupsi ini menyebabkan polisi harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu di tempat kerja, dan akhirnya berdampak pada para polisi dan penyidik ini melakukan penggeledahan gitu. Dan dari berita tadi kita dapatkan kalau penyidik mendapatkan bukti-bukti seperti uang, laptop, komputer, dokumen terkait persetujuan impor besi dan baja. Nah, ini mengakibatkan lingkungan kerja jadi tidak kondusif akibat terkendala proses pemeriksaan dari kepolisian atas kasus yang dilakukan T. Nah, alternatifnya mungkin yang bisa dilakukan adalah harusnya di level unit kerja itu ada tim pengendalian tindak korupsi. Jadi ada
ada ada yang mengendalikan atau ada yang memanage dan selalu memonitoring gitu di level unit kerja masing-masing. Dan sebagai pemimpin, baiknya juga menerapkan penguatan sistem integritas di lingkungan kerja, seperti penguatan sistem whistleblowing dan pengendalian gratifikasi. Jadi, di sistem whistleblowing ini tuh sebuah sistem yang masyarakat itu bisa melaporkan hal-hal yang terduga terkaitnya korupsi. Jadi lebih transparan ke masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah loyal, yaitu perilaku etiknya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan negara. Tapi seperti kita tahu tadi, T juga melanggar, dia sebagai aparatur sipil negara, sebagai ASN yang menjabat, punya jabatan yang tinggi bahkan di Kementerian Perdagangan, yang melanggar undang-undang dengan melakukan tindak pidana korupsi. Dan dia juga tidak mampu untuk menjaga nama baik instansinya. Nah, dampaknya ini sudah jelas pasti merugikan negara akibat perbuatannya. Dan sebagai ASN, dia juga mendapat sanksi pelanggaran berat, dicopot dari jabatannya, dan dia juga menjadi tahanan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta selama 20 hari. Alternatifnya yang bisa dilakukan, baiknya kita ASN bersikap jujur dan amanah terhadap tugas yang sudah diemban, karena dari awal kita juga sudah berjanji dan sudah melakukan sebagai pengabdi negara. Jadi harusnya amanah dengan tugas yang diemban, punya integritas diri. Jadi kita berperilaku baik itu tidak hanya untuk dilihat orang, tetapi dalam keseharian pun kita juga baik gitu. Jadi selaras dengan apa yang kita omongkan dan apa yang kita lakukan. Dan instansi juga mungkin bisa membuat sebuah fakta kesepakatan kejujuran. Jadi yang wajib ditandatangani oleh pegawai atau bahkan mungkin pasangannya. Jadi tidak hanya pegawai, tapi pasangan dan keluarga juga terlibat dalam mendukung tindakan anti korupsi ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijabarkan sama Kak Febriana. Silakan Kak Febriana. Baik, untuk nilai berakhlak berikutnya, saya akan menjelaskan bagian adaptif. Adaptif sendiri itu sebagai core values ASN, perilaku etiknya itu bisa didefinisikan sebagai cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas, juga bertindak secara proaktif. Nah, dari kasus T tadi itu, T ini sebagai ASN melanggar peraturan undang-undang dengan melakukan kreativitas yang salah, seperti memanfaatkan kedudukannya sebagai tenaga administrasi untuk keuntungan pribadinya. T juga secara proaktif tidak benar dalam mencari peluang-peluang untuk memperkaya diri dan bermodal informasi atau kekuasaan yang dimilikinya. Jadi dia memiliki dari jabatan yang dia pegang, dia manfaatkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Padahal dia memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, terus bisa luas dalam mengakses info-info, data-data, terus dia juga berwenang untuk T ini mempunyai wewenang untuk melancarkan rencana kerjanya. Namun dia memanfaatkan hal tersebut dengan tidak benar sehingga dampak yang terjadi adalah dia merugikan para pelaku impor produk besi dan turunannya karena harus membayar lebih dalam bentuk suap dalam mendapatkan jatah impor. Kemudian dampak lainnya adalah menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menimbulkan kelangkaan juga pada harga besi dan produk turunannya. Nah, untuk itu solusi yang bisa dilakukan adalah bisa dilakukan dengan memperbarui cara digitalisasi mungkin ya, dari cara pengadaan barang, kemudian dokumen impor dan sejenisnya agar lebih terbuka dan lebih transparan sehingga bisa dilakukan pengecekan yang lebih baik. Terus juga bisa dilakukan dengan
melakukan fit dan proper test yang lebih ketat dalam merekrut pegawai-pegawai, sehingga pegawai-pegawai seperti Bapak T ini tidak ada di kemudian harinya. Kemudian untuk nilai kolaboratif sendiri, etiknya adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi, terus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari kasus Bapak T ini, beliau sudah melanggar peraturan undang-undang dengan tidak memberi kesempatan kepada banyak pihak, melainkan hanya segelintir orang-orang yang mau memberikan suap untuk dia. Kemudian T juga tidak terbuka untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Dan T juga memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Sehingga dampak yang terjadi adalah hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, termasuk dia dan kaumnya. Sehingga banyak pengusaha yang tidak mendapatkan kesempatan. Untuk alternatifnya adalah bisa dilakukan dengan memberikan peluang yang adil kepada pelaku usaha dengan memberikan informasi dan kesempatan yang luas. Dan bisa juga dengan menyederhanakan birokrasi perizinan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan, yaitu kita sebagai ASN harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika kita di dunia kerja. Fokus untuk memenuhi fungsi kita, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dengan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian juga sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, yaitu untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian analisis dan pembahasan kami atas kasus tersebut ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, menjadikan kita jadi ASN yang berakhlak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.